Tuhan bahwa Engkau jaminan hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau mengasihi kami. Dan karena itu lahirlah kasih di dalam hati kami. Engkau telah menguduskan kami seluruhnya. Oleh pekerjaan Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan kami seluruhnya, jemaat Tuhan, di bawah kendali dan kepenuhan Roh Allah. Terangi kami dan berikan kami kemampuan untuk memahami dan mau melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, saya mengajak kita untuk kita langsung membuka Alkitab kita. Di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan menginfokan bahwa saya membacakan edisi kedua dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan bagi kita. Judul perikop yang diberikan, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ayat 1, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Waktu minggu lalu hari Sabtu saya dihubungi Ibu Gembala untuk bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik kebangkitan. Dan saya memberi temanya
hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah salah satu keadaan dari pemuliaan Kristus. Jadi ada 4 dikenal pemuliaan Kristus yang dibedakan setelah ia mati. Yang pertama kebangkitannya, lalu kemudian nanti kenaikannya ke surga, lalu kemudian duduknya di sebelah kanan Allah, kemudian bagian keempat adalah kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia pada akhir zaman. Jadi kebangkitan adalah salah satu dari keadaan pemuliaan Kristus yang dibicarakan di dalam Alkitab. Dan kebangkitan Kristus merupakan sebuah kebenaran yang sangat mendasar, sangat fundamental dengan kematiannya. Dan karena itu, karena saya berbicara tentang kebangkitan, maka lebih khusus berbicara kebangkitan tidak bermaksud untuk memisahkan karya Kristus yang menebus kita dari kematian lalu kemudian bangkit. Karena itulah pesan Injil. Baik di perjanjian lama, bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum ia disalibkan menubuatkan akan kebangkitannya, dan ia kemudiannya. Fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus lebih kaya daripada teori-teori yang berusaha untuk melemahkan tentang kebenaran akan kebangkitan Kristus. Baik fakta dari dalam Alkitab begitu melimpah ruah, maupun fakta-fakta di luar Alkitab. Dan juga tentunya tidak ada bandingnya dengan mitos-mitos yang berkembang di masa itu mengenai seorang tokoh yang bangkit, yang hanya sebuah mitos dan tidak akan dapat membandingi dengan fakta-fakta mengenai kebangkitan Kristus di dalam sejarah. Dan kita akan kembali pada tema, karena saya mencoba untuk memadatkan materi saya, dan saya akan kirimkan materi lengkapnya nanti di grup. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Kristus, keberadaan kita, hidup kita berada di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kekuatan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, bukan saja sebagai peringatan bagi kita mengenang peristiwa sejarah tentang kebangkitannya, atau yang kita kenal sebagai kemenangan Yesus atas kematian. Karena kemenangan itu bukan kemenangan Yesus sendiri, tapi juga adalah kemenangan kita. Dan saya akan membahas setelah ini. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi ada realitas rohani yang terdapat di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, yang akan menjadi kekuatan hidup kita sebagai orang-orang yang menerima Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita bertekun hingga akhir mengikut Tuhan Yesus. Bukan karena seperti yang baru-baru viral, karena daging babi enak, jadi ia masih bertahan. Adalah alasan yang begitu remeh, dan itu sebuah merendahkan sebenarnya pada korban Kristus. Apakah kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang sepele? Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa berpikir dan terlalu menganggap remeh korban Kristus yang mati untuk kita. Bahkan untuk dijadikan lelucon pun sebenarnya itu tidak pantas. Allah adalah kudus, dan kematian Kristus itu menunjukkan keseriusan Allah terhadap kondisi manusia. Rasul Paulus dalam kebangkitan berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
maksudnya adalah Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Jadi Rasul Paulus bukan hanya punya kehendak mau mengenal Kristus, tapi juga ia punya kehendak untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar apa realitas rohani sehingga kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, dan kita perlu untuk terus mengenal hal itu. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi keselamatan kita. Kebangkitan Kristus adalah fondasi keselamatan kita, dasar bagi keselamatan kita. Bukan saja karena dia telah bangkit mengalahkan maut, tapi karena kita telah disatukan dengan kemenangannya. Ketika Rasul Paulus berkata di dalam ayat kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Frasa kita telah mati bagi dosa itu tidak berbicara pada masa di mana kita menerima Kristus. Itu merujuk pada peristiwa di masa lalu, pada karya penebusan Kristus. Itu tidak merujuk pada pengalaman kita sehari-hari setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan, tapi merujuk pada penebusan Kristus, yang berarti bahwa kematian Kristus juga adalah kematian kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita pula. Kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yang sering disebut sebagai kesatuan mistis, yang hanya dapat kita terima dengan iman. Rasul Paulus menyatakan bahwa orang percaya telah bersatu dengan Kristus, bukan hanya dalam kematiannya, tapi juga dalam kebangkitannya. Sehingga di dalam ayat kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar, bahkan pokok utama yang dibicarakan dalam pasal 6 dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Dalam pengertian mengenai kesatuan mistis yang saya sebut ini adalah bahwa ada sejumlah orang-orang yang telah Tuhan tentukan, bahwa ada sejumlah orang-orang yang Tuhan pilih untuk memperoleh keselamatan, dan di dalam Kristus Allah mengaruniakan kita berkat rohani itu. Dan ketika Kristus mati, kita turut mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit, kita juga turut bangkit bersama dengan Kristus. Tapi secara faktual diterapkan kemudian setelah kita percaya menjadi anak-anak Allah. Setelah Roh Kudus melahirbarukan hati kita. Apa yang secara objektif Allah telah rencanakan, Allah telah buat, Tuhan terapkan menjadi bagian, menjadi milik kita setelah kita menerima Kristus ketika Roh Kudus melahirbarukan hati kita. Jadi Kristus menjamin keselamatan kita dengan menjadi pengantara bagi kita. Kristus menjamin keselamatan kita dengan menjadi pengganti, wakil kita, kepala dari miliknya yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi kebangkitannya adalah landasan atau dasar hukum bagi Roh Kudus. Sehingga secara faktual, secara subjektif atau secara nyata di dalam hidup kita, Roh Kudus menerapkan hal itu sehingga kita menerima kehidupan yang baru, yaitu keselamatan kita. Dasar bagi Roh Kudus adalah kebangkitan Kristus, membuat hidup kita menjadi baru. Roh Kudus tidak bekerja di atas kekosongan. Kebangkitan Kristus itulah
yang menjadi dasar bagi Roh Kudus untuk melahirbarukan kita. Sama seperti kematian. Jadi Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib. Namun juga berbicara tentang kebangkitan. Saya mengulang kembali bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tidak hanya berbicara tentang salib, tapi juga berbicara tentang kebangkitan. Seperti Rasul Paulus tegaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, yang adalah yang sangat penting mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Salib tanpa kebangkitan akan membuat seluruh rencana penyelamatan oleh Allah Tritunggal itu tidak akan bisa kita pahami dengan baik dan akan menjadi sesuatu yang gagal untuk dimengerti. Demikian sebaliknya, kebangkitan tanpa salib, salib yang tentunya kita maksud bukan salib kayu, tapi penderitaan kematian Kristus. Salib tanpa kebangkitan juga tidak punya makna penebusan. Jadi dua elemen ini sangat penting di dalam pemberitaan Injil Kristus. Salah satu dilepaskan dari yang lainnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan kita juga sebagai orang-orang pilihan. Bukan saja jaminan bagi kehidupan baru kita saat ini, tapi juga itu jaminan bagi kebangkitan kita nanti pada saat kita dibangkitkan dari antara orang mati dan kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Seperti juga yang tersirat pada ayat kelima ini mengenai eskatologis itu, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ini tertera dalam Filipi pasal 2 ayat 21 yang paralel dengan ayat kelima. Jadi jika Kristus tidak bangkit, berarti dia tetap berada di bawah kuasa maut, maka tidak ada sumber rohani bagi kita. Karena dia adalah pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya. Jika pokok anggurnya mati, maka ranting-rantingnya juga pasti mati. Karena itu Kristus bangkit yang menjadi dasar bagi kehidupan baru kita. Kebangkitan Kristus bukan saja sekedar bukti adanya kehidupan setelah kematian. Kebangkitannya adalah dasar bagi keselamatan kita, sama seperti kematiannya juga. Karena itu akan menjadi sumber dan kekuatan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus sebagai verifikasi pembenaran kita. Saya coba cari-cari gambar-gambar yang mewakili pesan ini agar mudah dipahami. Malah saya coba selalu search juga di ChatGPT apa bahasa yang lebih sederhana untuk dipahami. Dan saya pikir kata verifikasi adalah kata yang sudah umum saat ini, ya, sebagai alat untuk pengesahan data tertentu bahwa kita setuju atau tidak. Dengan membangkitkan Kristus dalam ayat keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi di sini berbicara tentang Bapa, pribadi Bapa yang berkarya untuk membangkitkan Kristus, yang menunjukkan bahwa Bapa memuliakan anak secara publik, secara umum, yang menunjukkan kepada kita seluruhnya, kepada dunia, bahwa Kristus benar, bahwa Kristus sungguh kudus dan layak menjadi wakil umat manusia di hadapannya. Jadi ini adalah verifikasi pembenaran kita
Itu sebabnya Bapa membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Karena kita ada di dalam Kristus, pembenaran itu juga menjadi milik kita secara pribadi melalui iman yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan ini sejalan dengan Roma pasal 4 ayat 25, yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dasar dari pembenaran itu adalah Bapa membangkitkan Kristus, mengkonfirmasi bahwa Kristus sungguh-sungguh benar, pekerjaannya sungguh benar, Ia kudus, tidak bercacat. Kehidupannya sejak lahir hingga kematiannya yang sering disebut sebagai ketaatan aktif oleh beberapa hamba Tuhan, dan penderitaannya untuk menanggung hukuman yang sering disebut sebagai ketaatan pasif Kristus karena tuntutan hukum, dianggap benar oleh Allah Bapa. Dan ketika Kristus bangkit, itu memverifikasi bahwa Kristus sungguh-sungguh benar, dan kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita. Jadi kebangkitan Kristus bukan sekedar kita mengingat peristiwa sejarah. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Kematian Kristus adalah kurban penebusan, tetapi kebangkitannya adalah tanda bahwa Bapa menerima kurban itu. Itu berarti bahwa pembenaran kita terkonfirmasi oleh tindakan Bapa membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Dengan membangkitkan Kristus, hal itu menandakan bahwa kurban Kristus adalah sah secara hukum dan diterima sebagai alat pembayaran untuk pemuasan keadilan Allah. Tanpa kebangkitan, tidak ada bukti bahwa pengorbanan Kristus diterima oleh Allah secara efektif. Seluruh kehidupan Yesus yang sempurna dalam menaati hukum Taurat maupun penderitaan dalam kematiannya merupakan sarana bagi pembenaran kita, dan itu dikonfirmasi melalui kebangkitannya, diverifikasi melalui kebangkitannya, oleh karena Bapa membangkitkan anaknya itu. Dan kita bisa melihat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 24, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, bahwa melalui kebangkitan Bapa membenarkan Kristus. Dan karena Kristus dibenarkan, kebenarannya juga menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang telah disatukan di dalam karya penebusan itu. Jadi kita juga perlu berhati-hati, karena ada yang mengatakan bahwa sekalipun ini menjadi salah satu dasar favorit mereka bahwa Yesus hanya dibangkitkan dan tidak bangkit. Tentu itu adalah tidak benar, karena kebangkitan Kristus adalah karya Allah Tritunggal, bukan cuma karya Bapa saja, seperti yang tersirat dalam ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kebangkitan Yesus tentunya adalah sebagai tanda tangan Allah bagi kita atas pengampunan kita. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, yang perlu ditambah pada Kristus. Allah menerima kita sebagaimana Ia telah menerima korban Kristus melalui kebangkitan itu. Bagian ketiga, kebangkitan Kristus adalah merupakan transformasi hidup kita, pembaharuan hidup kita. Kalau kita melihat kembali pada ayat 1 dan ayat kedua, di sini Rasul Paulus berkata, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi ayat 1, ayat 2 ini adalah merupakan kalimat retoris, tidak membutuhkan pertanyaannya, tidak membutuhkan jawaban.
walaupun dalam bentuk pertanyaan, tapi tidak memerlukan jawaban dari pendengarnya, karena di dalamnya itu ada tersirat jawaban. Jadi kata-kata Rasul Paulus ini adalah antisipasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas kata-kata Rasul Paulus pada pasal kelima sebelumnya. Pasal kelima sebelumnya itu misalnya di dalam pasal 5 ayat 1 Rasul Paulus berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dalam ayat 20b pasal 5, namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Mungkin karena kalimat itu, lalu Rasul Paulus melanjutkan untuk mengantisipasi kesalahpahaman jemaat. Yang dapat saja mereka berpikir, kalau begitu kita buat saja sebanyak mungkin dosa, supaya kasih karunia itu makin bertambah-tambah. Karena itu Rasul Paulus berkata, jika demikian, apa yang kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Maka kebangkitan Kristus adalah jawaban mutlak untuk hal itu. Kebangkitan bukan hanya berdampak pada masa depan kita diselamatkan lalu kita akan masuk surga kelak. Keselamatan kita terjamin. Namun secara substansial, secara mendasar, bahwa kebangkitan Kristus juga mengubah cara hidup kita sekarang. Bahwa Kristus telah dipersatukan dengan kita dan Roh Kudus telah menerapkannya di dalam hati kita. Sebagai dasarnya adalah kebangkitan. Dan kalau kita mengaku percaya telah menerima Kristus, semestinya ada buah-buah atas pekerjaan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita secara nyata di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Jadi buah kehidupan orang Kristen itu bukan sebuah teori, bukan sebuah pemaksaan yang terjadi dari luar, bukan sesuatu yang dia buat-buat. Ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Jika kita betul-betul telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk melahirbarukan kita dan memberi cara hidup yang baru, paradigma yang baru di dalam diri kita. Maka kehidupan orang percaya bukan saja berbicara tentang keselamatan dia akan masuk surga, tapi perubahan hidup yang terjadi oleh karena karya Roh Kudus telah bekerja di dalam hidupnya untuk menerapkan rencana Allah, mempersatukan orang-orang yang diberikan Bapa kepada anaknya itu. Kebangkitan Kristus adalah transformasi hidup kita. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus punya kuasa untuk menolak dosa. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus hidup di dalam kita oleh kuasa Roh Kudus, menerapkan kebangkitan Kristus itu di dalam diri kita. Karena itu mari jangan hidup seolah-olah Yesus masih mati dan kita juga masih mati, tidak berbuah bagi Allah. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia hidup, dan karena itu juga kita pun akan hidup sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Allah. Pada ayat 4b dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Dan ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini adalah sebuah paradigma baru bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Kamu telah mati terhadap dosa. Kapan? Sejak Kristus mati. Itu adalah bagian hidup kita, bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Dan karena Kristus telah bangkit, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dasarnya karena kebangkitan Kristus tadi. Lalu Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan ayat ini jelas menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah sarana atau dasar bagi Roh Kudus melahirbarukan kita secara subjektif, secara faktual, secara nyata kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan karena kebangkitan itu adalah sebuah pribadi yang melahirbarukan kita. Kebangkitan itu yang menjadi dasar bagi Roh Kudus untuk melahirbarukan kita. Hal ini paralel dengan pembacaan kita pada ayat keempat B ini. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Kelahiran baru mengalir dari kemenangan Kristus atas kematian, bahwa kita hidup karena Kristus hidup. Seperti juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia mati. Yohanes pasal 14 ayat 19. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus? Kita harus tahu, kita harus bisa membedakan antara kebaikan yang bersifat universal daripada kebaikan karena kita mau berbuah bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan suatu realitas rohani yang mengubahkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tanpa kebangkitan tidak ada hidup baru. Dengan kebangkitannya kita dihidupkan secara rohani, dipersatukan dengannya, dan dimampukan untuk hidup dalam anugerah yang baru. Dan kita bisa mengibaratkan, memberi gambarannya, kebangkitan itu ibarat seperti matahari, dan karya Roh Kudus itu ibarat cahaya atau kehangatan matahari. Kita tidak merasakan kehangatan itu tanpa matahari yang ada. Jadi yang menjadi, maksud saya, yang menjadi dasar bagi kelahiran baru kita adalah kebangkitan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan ia menerapkan kelahiran baru di dalam hidup kita. Saat ini kita tidak mencegah dampak buruk dosa pada tubuh kita. Kita akan mati bila Yesus belum datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Karena itu kita masih belum sempurna. Kita masih dalam progres pembaharuan pengudusan hidup setiap hari. Dan kesempurnaan itu kekudusan yang sempurna di mana kita di sana tidak akan lagi berbuat dosa. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah. Itu terjadi pada saat kebangkitan orang-orang hidup. Di saat kita dipermuliakan secara utuh seluruhnya. Seperti tubuh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak dapat mencegah dampak buruk dosa pada tubuh kita. Kita akan mati secara jasmani. Namun kita dapat menghentikan dosa yang mendominasi kehidupan kita. Karena kita terhubung dengan Yesus Kristus yang memberi kuasa kebangkitan agar kita bisa menang atas dosa setiap hari. Dan itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum lahir baru. Karena kita tidak menerima kehidupan kebangkitan yang baru ketika kita menjadi orang Kristen, karena tubuh kita tetap seperti semula. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita enggak langsung diubahkan tubuh kita jadi tubuh kemuliaan. Kita masih rentan terhadap kelemahan. Dan secara fisik kita masih rentan terhadap penuaan dan kematian. Kecuali nanti pada masa kebangkitan, di mana Kristus membangkitkan kita dari antara orang mati, mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh. Adalah verifikasi pembenaran kita. Kebangkitannya adalah
transformasi, pembaharuan hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang Engkau singkapkan bagi kami. Karunia Roh Kudus-Mu yang tidak berhenti memelihara kami di dalam iman dengan setia dalam kelemahan tubuh kami. Tapi kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kami, melampaui dari keinginan tubuh maut. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah terus pekerjaan-Mu yang telah Engkau mulai di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang menerima Kristus, terus Engkau kerjakan di dalam hidup kami, sehingga kami bertekun di dalam mengikut anak-Mu Yesus Kristus, semata-mata oleh kekuatan lengan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami, oleh karena kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah Engkau terus dimuliakan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.